Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang filsafat abad pertengahan. Anggota kelompok 5: 1. Syafira Rahmatul Magdalena. 2. Maratus Ayu Febiana. 3. Oktaviana Nurfirayanti. Sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat barat abad pertengahan tahun 476 sampai 1492 disebut dengan abad gelap karena pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja yang sangat membelenggu kehidupan manusia pada masa itu, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan dalam berpikir dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dirinya. Masa abad pertengahan ini juga disebut masa yang picik dan fanatik karena dengan berbagai upaya manusia digiring untuk menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena itu perkembangan pengetahuan terhambat. Sejarah filsafat abad pertengahan. Ciri-ciri pemikiran filsafat barat abad pertengahan. Cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. Berfilsafat di lingkungan ajaran Aristoteles. Berfilsafat dengan pertolongan Agustinus. Tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan. 1. Plotinus tahun 204 sampai 270. 2. Agustinus tahun 354 sampai 430. 3. Anselmus tahun 1033 sampai 1109. 4. Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274. Plotinus tahun 204 sampai 270. Riwayat hidup. Plotinus dilahirkan pada tahun 204 di Mesir, mungkin di daerah Likopolis. Ajaran Plotinus. Ajaran Plotinus disebut Plotinisme atau Neoplatonisme. Ajaran ini berkaitan erat dengan ajaran Plato. Plotinisme adalah suatu sistem yang teosentris. Tujuan filsafat Plotinus: tercapainya kebersatuan dengan Tuhan. Caranya ialah dengan mengenal alam melalui alat indera. Dengan ini kita mengenal keagungan Tuhan. Kemudian kita menuju jiwa dunia. Setelah itu menuju jiwa ilahi. Jadi, perenungan itu dimulai dari perenungan tentang alam menuju jiwa ilahi. Objeknya dari yang jamak kemudian kepada yang satu. Agustinus tahun 354 sampai 430. Riwayat hidup. Agustinus lahir di Tagasta, Numidia, sekarang Algeria, pada 13 November tahun 354. Ayahnya, Praticius, adalah seorang pejabat pada Kekaisaran Romawi yang tetap kafir sampai kematiannya pada tahun 370. Ibunya, Monica, adalah penganut Kristen yang amat taat. Penamaan abad Agustinus, The Age of Augustine, disebabkan oleh Agustinus telah meletakkan dasar-dasar bagi pemikiran abad pertengahan, mengadaptasikan Platonisme dengan idea-idea Kristen. Ajaran Agustinus. Ajarannya dapat dikatakan berpusat pada dua pool, yaitu Tuhan dan manusia. Akan tetapi, dapat juga dikatakan bahwa seluruh ajaran Agustinus berpusat pada Tuhan, karena ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenal Tuhan dan Roh, tidak lebih dari itu. Agustinus dianggap telah meletakkan dasar-dasar pemikiran abad pertengahan, mengadaptasikan Platonisme ke dalam idea-idea Kristen, memberikan formulasi sistematis tentang filsafat Kristen. Filsafat Agustinus merupakan sumber atau asal-usul reformasi yang dilakukan oleh Protestan, khususnya pada Luther, Zwingli, dan Calvin. Sebagai ciri utama filsafat abad pertengahan. Credo Liv Intelligent menggambarkan bahwa Anselmus mendahulukan iman daripada akal. Arti ungkapan ini adalah percaya
pamannya yang menjadi pemimpin Ordo di Monte Cassino. Ia meninggal pada tahun 1274 di Lyons. Thomas Aquinas mengajukan 5 dalil atau argumen tentang adanya Tuhan. Di antaranya yaitu yang pertama, sifat alam yang selalu bergerak. Di alam ini segala sesuatu bergerak. Dari sini dibuktikan adanya Tuhan. Yang kedua, sebab yang mencukupi. Adanya sebab pertama yaitu Tuhan. Yang ketiga, kemungkinan dan keharusan. Kita menyaksikan di dalam alam ini segala sesuatu